Jadi saya itu menjadi pemain sepak bola itu mulai motivasi saya tuh umurnya dari 8 tahun, mungkin masih kelas 2 SD. Nah, terus saya ada punya itu kakak, karena kakak itu saya keturunan banyak pemain sepak bola juga. Jadi saya ikut juga ke lapangan, karena lapangan dengan rumah saya itu dekat. Di situ saya terus masuk ke klub, namanya Klub Sinar Muda. Di situ kita dipimpin juga oleh saudara saya sebagai pelatih juga itu. Terus lama-kelamaan saya ikut kompetisi umur kalau tidak salah itu umur 15 tahun. Itu juga sama-sama Persebaya, kelas-kelasnya masih Feral Hatu, pemain tim nasional juga. Anaknya DJ Jayatu, pelatih dari Persebaya. Dimana kita main ke Surabaya waktu itu, kita kalah 1-0, itu penalti. Yang nendang bola itu yang ke gawang itu adalah Feral Hatu, masih diperkirakan umur 15 tahun, antara 15 dan 16 tahun. Lagi juga ke Sumenep, kita juga kalah dengan penalti juga, Feral Hatu juga yang menendang penalti itu. Jadi umur 15, saya sesudah junior kita dipanggil juga oleh senior namanya Persu, dan juga masuk ke klub yang senior. Kita mengikuti kompetisi waktu itu, kompetisi Persu masih masuk divisi 3 Jawa Timur. Udah itu kita berlatih konsisten dengan waktu. Kita itu waktu itu kita latihan sesudah subuh, kita langsung ke lapangan sama kakak saya, motivasi di situ. Terus pagi saya masih juga sekolah, sudah sekolah itu pulang saya juga ke lapangan lagi. Jadi kita 3 kali untuk latihan di lapangan itu, kita dalam latihan fisik, latihan the game sama teman-teman pemain yang lain. Nah, akhirnya kita agak sudah lumayan begitu dewasa, ikut yang umur yang senior. Kita ikut kompetisi itu ke luar Madura. Nah, disitulah kita mungkin waktu itu seleksi, nggak salah seleksinya untuk Prapon Jawa Timur, untuk persiapan PON, Pekan Olahraga Nasional, bulan September tahun 1985 di Jakarta. Tapi sebelum PON itu perannya dulu, diseleksi dulu. Jadi diseleksi situ kita ada mungkin 120 orang yang dipanggil oleh pengurus Komda, komisaris daerah. Nah, kita ikut seleksi waktu itu, pelatihnya nggak salah itu Basri, pelatihnya Niak Mitra Galatama itu. Juga asistennya waktu itu Rusti Bahluan. Nah, begitu kita ikut seleksi di Gelora 10 November itu dari jam sesudah Isya jam 7 itu sudah mulai sampai jam 10. Itu ada 3 hari diseleksi. Jadi yang 120 sampai kalau nggak salah itu tinggal 60 juga diseleksi, dikumpulkan lagi dengan pemain-pemain Galatama waktu itu yang belum datang, yang terpilih tim-tim persiapan tim nasional itu datang juga. Jadi ikut seleksi, jadi 60 ditambah 30 nggak salah itu 90. Jadi sudah itu untuk persiapan pranya di Solo itu diseleksi lagi. Jadi antara daerah dengan pemain Galatama yang sudah profesional. Nah, disitulah kita deg-degan karena pemain yang dari tim nasional itu turun semua, sudah terpilih karena bebas, waktu itu bebas. Jadi PON yang kemarin itu yang tahun 85 itu memang bebas. Ini itu PON yang ke-11. Nah, jadi kita untungnya terpilih yang ke-30 untuk diberangkatkan ke Solo. Nah, di Solo di situ pertama kali saya lawan DKI. Jadi memang DKI itu adalah tim bebuyutannya Jawa Timur. Memang bersaing benar itu. Memang antara dua-duanya itu sama-sama kuat. Tapi di situ kita main lawan DKI jam nggak salah itu jam sesudahnya Jawa Tengah sama Jogja. Sudah itu ke jam keduanya
Jawa Timur sama DKI. Nah itu menit-menit yang ke-15 lah, waktu itu saya diberi bola oleh Budi Jones, adalah kapten dari pemain Persebaya, namanya Budi Jones itu. Waktu itu saya ada di posisi kiri luar. Ya itulah yang waktu 15 menit kita bisa menciptakan gol 1. Terus kedua, 5 menit lagi saya bisa menciptakan lagi gol, tapi dianulir karena bola itu nggak sampai lewat garis. Dianulir sama hakim garis, akhirnya dengan wasit bola itu tidak sah. Jadi kembali lagi bermain yang biasa, akhirnya gol itu hanya sampai babak terakhir adalah 1-0 untuk Pra Jawa Timur, PON Jawa Timur 1-0 untuk PON Jawa Timur. Nah, di situ saya karir kita. Sudah itu kita sudah selesai, kita kembali ke latihan lagi untuk mempersiapkan PON yang tahun 1985-nya itu masih September. Itu diseleksi lagi, tidak gampang langsung yang pulang dari Solo itu yang sudah sukses kita sejawa nomor 1 itu belum tentu dipakai lagi untuk di PON, itu kita diseleksi lagi. Akhirnya diseleksi kita, kalau saya itu bulan 5 tahun 1984 kita dipanggil oleh PSSI itu untuk persiapan ke Kuwait. Nah, jadi kita di situ bermain, dipanggil juga di PSSI itu, kita juga diseleksi juga. Jadi 27 provinsi waktu itu ada berapa orang nggak salah itu diambil 16 orang untuk berangkat. Nah, disitulah kita mana bahwa anak-anak Madura ini kita dari tahun PSSI itu berdiri dari tahun 1950 terus sampai 1984 atau 85 itu berarti kita 30 tahun tidak ada pemain Madura itu yang masuk ke tim nasional, khususnya di Kabupaten Sumeneb juga itu tidak ada pemain yang masuk tim nasional. Jadi baru-baru yang tahun 1984 untuk persiapan PON 85 saya yang satu-satunya yang bisa masuk ke tim nasional. Nah di situ kenapa saya bisa? Karena kita semangat untuk disiplin dalam satu latihan. Jadi dulu saya tidak melihat siapapun. Yang penting saya masuk lapangan, kita harus bermain. Tapi saya tidak tahu saya kemana arahnya, tidak tahu. Yang penting kita latihan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita itu insya Allah bisa. Yang penting kita itu persyaratannya, prosesnya kita harus latihan dulu ke lapangan. Jadi bagaimanapun kita beratnya, kita harus berlatih. Berat bagaimanapun pelatih memberikan latihan atau materi, kita itu terima, kita laksanakan. Karena pelatih itu tidak mungkin akan menghancurkan pemain, tapi pelatih itu adalah untuk pemain juga untuk masa depannya. Akhirnya ya itulah, begitu berat satu latihan fisik yang begitu. Nah, motivasi daripada pelatih itu memberikan latihan, kita itu berlatih sendiri lagi di rumah. Jadi kita apa yang diberikan oleh pelatih, kita tetap ulangi lagi, ulang-ulang, beribu-ribu ulang. Seperti kita lari, kecepatan tinggi, shooting, corner kick, terus tendangan penalti, kita diulang-ulang sampai kita itu setiap hari berlatih. Penalti itu kadang-kadang 50, 100 kali. Terus shooting berapa? 15, 30. Itu berkali-kali. Paling sedikitnya gitu setiap hari kita harus antara 200 sampai 250 untuk shooting ke gawang setiap hari. Jadi kalau ada 3 latihan, berarti kita itu ada 600-an, perkiraan itu ada 600-an kali nendang ke gawang. Ya traveling, itu outball, itu semua teknik dasar. Kita harus terlatih. Apa yang diberikan oleh pelatih itu kita lakukan, ulangi lagi. Tidak mungkin kita seperti teknik dasar itu diulang-ulang oleh pelatih, tidak mungkin, karena pelatih itu banyak juga pemain. Tidak mungkin kita itu sendiri saya harus dilatih oleh pelatih, tidak keseluruhan itu. Kalau ada 30 orang
tidak mungkin satu-satu. Akhirnya apa? Kita latihan sendiri. Akhirnya apa? Ya mungkin teman-teman dulu itu dianggapnya bola ya inilah seperti ini. Tapi lihat saya dulu itu melihat masih TV hitam putih itu, masih Maradona itu. Saya lihat setiap hari itu ada pertandingan. Kita dilihat apanya yang kita lihat? Kita lihat dalam permainan kakinya. Karena Maradona itu banyak teknik-teknik dasar yang begitu indah, dan apa yang dia bergerak kita lihat. Nah, jadi begitu saya melihat gerakan-gerakan Maradona dari kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut, gerakannya itu badannya kita contoh. Jadi contoh di meskipun sedikit bukan sama dengan Maradona, tapi masuklah dalam memori kita, dalam sedikit kita untuk bermain itu geraknya kita melihat bayang-bayangan itu kemungkinan saya bisa. Misalkan kenapa kita diulang-ulang lagi? Karena kita begitu berlatih, kita lihat pemain-pemain yang begitu top, profesional, kita kembalikan ke lapangan lagi. Jadi kita jangan sampai kemana-mana, kita harus di pemain sepak bola itu di lapangan saja. Kita di lapangan saja. Apa yang dibutuhkan kita dalam pertandingan? Kita perlu speed ya. Karena kita lihat, kalau sekarang saya lihat itu sepak bola itu kan ada sampai 7 fisiknya itu bermacam-macam ya. Kita daya tahannya, powernya, kita harus kelincahannya. Kita di situ butuh strength, kekuatan, kita butuh. Nah, kita harus latih sendiri di lapangan, kita tambah, jangan kita, karena mungkin pelatih tinggal mengarahkan kita kemana kita. Tapi melihat kita, karena kita itu kalau sudah fisik kita ada kemampuan, mungkin pelatih kita hanya menambah lagi kebutuhan kita dalam satu pertandingan atau kita. Karena kalau kita sudah prosesnya dalam sepak bola itu sudah bagus, mungkin nanti dalam satu pertandingan itu kadang-kadang gini, kita itu kalau susah dalam satu pertandingan, kalau ada pertandingan, ada kompetisi itu kelihatannya teman-teman itu susah. Sebenarnya kalau saya itu senang, yang susah waktu latihan. Nah, tapi kalau kita sudah di dalam satu latihan itu melebihi waktu, karena kita paling sedikitnya 180 menit dalam satu latihan, kita 3 jam. Nah, kita harus setiap hari kita harus lakukan. Kenapa? Begitu ada kompetisi, kita tinggal jalan, tidak latihan lagi dulu. Kita sudah siap untuk bertanding. Tidak ada kita untuk latihan lagi untuk mempersiapkan ini, sudah kita siap. Nah, di situlah kenapa sih kita itu bisa jadi pemain tim nasional? Karena kita proses sepak bola, kita lakukan apa yang kita butuhkan di sepak bola. Ya kita harus lakukan di lapangan. Jadi nomor 1 itu jangan sampai kita satu hari pun kita tidak latihan. Karena saya lihat kalau kita tidak latihan 1 hari, kita berapa tahun latihan itu mundur, tidak ada sama sekali kita tambah baik. Kita harus setiap hari kita tetap latihan. Jangan sampai kita tuh tidak latihan. Karena itu kalau tidak latihan kita mundur, jelas sudah. Kenapa? Kita sudah semuanya sudah tidak ingat lagi karena kita 1 hari. Tapi kalau kita setiap hari latihan, nanti sewaktu ada kompetisi, mungkin yang lain masih tidur. Lah saya kan sudah di lapangan, mungkin keuntungan kita di situ. Keuntungan kita di situ sewaktu seleksi, karena gitu menang segalanya sama teman-teman yang lain. Di dalam fisiknya, teknik dasarnya, mungkin taktiknya, strateginya yang di pelatih itu saya laksanakan di lapangan terus. Jadi tidak ada kita itu latihan masuk lapangan, kita jalan-jalan, ngomong, tidak. Kita masuk lapangan bagaimana sih? Pas 180 menit. Berarti kalau saya latihan jam 6, berarti kita terus jam 6, dari jam 7, jam 8, jam 9. Nah, kita harus ditambah lagi. Jadi bukan kita 3 jam, bisa-bisa kita 5 jam. Kalau kita sudah ada persiapan seperti itu, seperti kita teman-teman nanti mungkin ya, masa kita yang bisa sampai sekarang masih belum ada teman-teman kita di Sumenep ini bisa muncul ya seperti kita lah, ayo kita lah. Tidak ada kesulitan sepak bola. Masa saya orang Kaliangat Sumenep itu di depannya pasar, pabrik, di belakangnya pabrik PT Garam bisa menciptakan pemain tim nasional. Apakah teman-teman tidak bisa? Jelas bisa, tidak ada kesulitan. Pemain profesional itu tidak mungkin di Jawa saja, kita di daerah bisa, tergantung daripada teman-teman semangatnya atau motivasi kita itu
ya itulah bisa jadi pemain. Mari kita proses latihannya, yang penting kita itu disiplin, jangan sampai kita ya jangan kalah pada lingkungan. Karena lingkungan gini, seperti kita main dulu kan ada permainan ini, nah kita sudah ikut yang lingkungan yang bukan teman-teman bermain kelereng, bermain macam-macam, kita ikuti, tidak ada waktu kita. Yang penting kita ada waktu 180 menit kita itu setiap hari itu, karena kita mengulang-ulang terus bahwa apa yang kita nanti dipersiapkan dalam satu proses, dalam satu pertandingan nanti. Nah di situ kita dalam satu apapun, yang penting kita itu latihan. Kalau kita tanpa latihan ya mustahil lah kalau kita mau bisa main kayaknya seperti wah saya gampang. Kalau jangan, kalau sepak bola itu butuh fisik yang maksimal, tidak segampang kita ngomongnya gampang lah sepak bola nanti ya kita latihan harus indah. Kita jangan melihat kanan kiri. Kalau kita mau berprestasi, mau jadi pemain profesional atau tim nasional, kita lurus ke lapangan dan disiplin. Siapapun yang di lapangan nantinya, kita jangan takut, jangan minder. Karena kalau kita ya selalu kita bertanya lah kepada yang profesional, bertanyalah kepada pemain yang berpengalaman. Jangan kita tidak berteman yang kurang begitu, pemain yang agak sedikit ya tidak untuk prestasi lah. Tapi kita orang yang cari, orang yang pemain yang itu untuk sama-sama punya keinginan untuk prestasi. Karena tidak gampang lah orang yang berprestasi itu prosesnya tidak segampang membalik telapak tangan. Jadi kita mari teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, ayolah kita mulai sekarang. Bagaimana caranya? Sumenep atau Madura ada pemain yang bisa dipanggil oleh tim nasional lagi. Karena kita lihat pemain-pemain sekarang itu seperti di PSSI sekarang kita butuh pemain-pemain yang dari daerah yang berpotensi. Nah, kita umur dari umur 12 sampai 14, 15, 16 itu. Saya lihat 17 ini bisa diberangkatkan sudah ke daerah-daerah Eropa sudah. Jadi PSSI sekarang itu sudah mulai semangatnya tinggi. Mari dukung kita dari daerah, bagaimana teman-teman kita itu semangat tinggi apa yang diprogramkan oleh PSSI. Ayo kita dukung bersama-sama, karena kita tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa kalau kita jaga di lapangan terus, mengolah terus lapangan bola itu, diolah terus bagaimana caranya kita. Insya Allah kita akan menikmati menjadi pemain tim nasional. Waktu kita di SEA Games itu kita diturunkan oleh lawan Thailand, waktu itu lawan Brunei, lawan Malaysia. Waktu itu ada 5 negara. Jadi kita masuk ke situ mungkin tiga kali kita masuk dalam tim. Waktu itu di Brunei. Ya gimana ya, fasilitasnya ya lumayan juga itu satu fasilitas di di lapangan. Terus ya lumayan, masih kemarin itu di Sumenep itu lapangannya tuh bagus, masih mungkin di Madura masih Sumenep fasilitasnya. Terus sarana dan prasarana itu kalau Sumenep itu dulu bagus, kalau bagus, motivasinya tinggi. Kalau lapangan itu, kalau prasarana lapangan itu kemarin itu ada lapangan di kota dulu, di Taman Bunga itu lapangan sepak bola itu. Jadi teman-teman itu banyak dari kota itu lapangannya ya dekat di situ lapangan. Terus stadion itu yang di Sumenep memang kemarin prasarananya lumayan masih lengkap. Di kota ada juga di daerah itu masih lengkap tahun 80-an. Kalau karakternya ya gimana ya, karakternya Madura enggak seperti yang dikatakan orang itu keras, enggak itu enggak saya lihat. Contohnya saya main di Jawa sama teman-teman sudah dikatakan kan orang tuh kalau di Madura itu mainnya katanya kasar, terus sering ya berkelahi, sering yang macam-macam lah, bukan main bola tapi kayaknya main seperti kayak main
apa ya, silat, main apa itu, main tinju itu, sebenarnya enggak. Kalau karakternya kita itu pemain Sumenep itu apa ya, lentur itu. Kalau saya lihat orang-orang Madura itu permainannya sebenarnya, kan kita dulu masih belum turunnya pemain apa, pelatih-pelatih yang dari apa, pelatih-pelatih profesional, belum turun ke Madura. Nah, jadi dianggapnya kita kan agak kaku sedikit ya, karakternya itu kaku. Tapi sekarang saya lihat sudah mulai ada pola apa, dengan adanya Liga 1, Liga 2, Liga 3, ini sudah mulai pelatih-pelatih profesional kan turun sudah di Madura. Ya itulah, kita sudah pemain-pemain apa, Madura ini sudah karakternya sudah, dia katakan sudah apa ya, nggak keras lagi, sudah lentur sudah ya, ada sedikit lah, ada apa, kaku memang ada, tapi adanya itu apa namanya, sering banyaknya dulu ada banyak kompetisi itu ada di divisi 3 itu keseringan dulu itu. Lain kan dengan sekarang kan tinggal menunggu Liga 3, Liga 2 kan, Liga 1 anunya prosesnya. Kalau dulu kan banyak yang apa, sering kompetisi di Sumenep itu banyak. Kalau di Sumenep ya, khususnya di Madura juga ya, Madura khususnya di Sumenep. Kalau orang Madura ini cinta kepada sepak bola itu sudah. Memang kalau ada pertandingan dari manapun, turnamen apa itu penuh stadion. Memang Madura itu, Sumenep itu tidak apa ya, kalau sama sepak bola itu tidak ketinggalan. Memang kecintaannya sama sepak bola saya akui memang Madura, apalagi di daerah-daerah itu. Kalau ada pertandingan antar KNPI, antar kerja apa itu, turnamen apa, apalagi kompetisi, itu datang sampai itu, ramai itu, sampai pick-up truk itu ramai dari daerah Pantura, ramai. Kalau di khususnya daerah Madura atau Sumenep, cinta sama sepak bola itu udah jangan dianu lagi, itu memang hebat memang orang Madura kalau sama cinta mencintai sepak bola itu tidak akan diragukan lagi. Oh ya, masih kalau zaman yang saya dulu itu pemerintah itu sama sepak bola itu turun semua. Memang perhatiannya memang ada. Kalau perhatian sama sepak bola itu ada dulu. Kalau sama pemain itu sampai dikasih pekerjaan itu, sampai bisa kerja lah itu. Kalau sepak bola dulu itu, saya kerja langsung langsung ya PNS itu, pegawai negeri langsung. Dulu saya di Papeda dulu. Papeda baru ke dinas perhubungan. Sebelum timnas sudah calon pegawai negeri. Itu perhatiannya dulu sama pemain sepak bola. Ya kalau pemain sepak bola ya itu pasti kan jelas dapat honor ya kan, dapat ya apa ya, yang dia kan apa namanya tuh, kalau bos-bos itu atau pengurus itu ya kan banyak yang senang sama sepak bola, yang begitu pemain itu ya hebat, lumayan, pasti ya mendapatkan sesuatu itu pasti dari pengurus itu, jelas itu sudah ada. Di sana untuk latihan, untuk kompetisi itu ditaruh di Taman Bunga dulu, ditaruh di situ. Iya, kalau memang agak apa kompetisi, kalau besar agak kompetisinya itu nanti pada penonton lebih itu ditaruh di stadion. Kalau nggak salah stadion itu masih sapi di Bengkal. Ya dia ada 2 kan. Kalau tingkat kabupaten, kecamatan itu punya kecamatan. Masuk kecamatan seperti kita di sini, kecamatan. Kalau di stadionnya itu masuk ke antar kabupaten, antar kecamatan itu untuk kabupaten. Kalau nggak salah.